Cara penentuan ukuran partikel menggunakan mikroskop. Bentuk atau ukuran partikel dibagi menjadi 3. Yang pertama, sangat kecil atau halus. Yang kedua, partikel atau serbuk halus. Yang ketiga, partikel atau serbuk kasar. Mikroskop optik biasanya digunakan untuk pengukuran ukuran partikel dari 0,2 mikrometer hingga 100 mikrometer. Mengukur diameter partikel secara mikroskopik, hal yang pertama dilakukan adalah kalibrasi alat dengan cara menempatkan mikrometer di bawah mikroskop. Dihimpit garis awal skala okuler dengan garis awal skala objektif. Kemudian ditentukan garis kedua skala yang tepat berhimpit. Cara kerja. Yang pertama, penentuan ukuran partikel menggunakan mikroskop. Ambil sedikit sampel zinc oksida, kemudian letakkan di atas kaca objek. Ratakan dengan lembut menggunakan spatula. Amati dan ukur diameter partikel menggunakan mikroskop. Penentuan distribusi ukuran partikel menggunakan Salah satu metode yang digunakan dalam penentuan ukuran partikel adalah pengayakan, di mana serbuk dengan goncangan mekanis akan melewati atau menembus suatu susunan ayakan yang sudah diketahui ukuran diameter lubangnya, dan berurutan dari ukuran yang besar ke ukuran yang kecil, serta penentuan bagian serbuk yang melewati atau tertahan pada setiap ayakan. Derajat serbuk halus dinyatakan 1 nomor atau 2 nomor jika derajat halus serbuk dinyatakan 1 nomor. Berarti semua serbuk dapat melalui ayakan dengan nomor tersebut. Jika dinyatakan dengan 2 nomor, dimaksudkan bahwa semua serbuk dapat melalui ayakan dengan nomor terendah dan tidak lebih dari 40% melalui pengayakan dengan nomor tertinggi. Sebagai contoh, istilah 22/60 berarti serbuk dapat melalui ayakan nomor 22 seluruhnya dan tidak lebih dari 40% melalui pengayakan nomor 60. Berhasil. Cara kerja penentuan distribusi ukuran partikel menggunakan ayakan yang pertama ialah bersihkan terlebih dahulu set ayakan yang digunakan dengan menyikat ayakan secara perlahan-lahan dengan menggunakan sikat tabung. Kedua, susun ayakan secara teratur pada mesin penggerak vibrator, mulai dari nomor mesh terbesar yaitu mesh 100 di bagian bawah dan nomor mesh terkecil yaitu mesh 20 di bagian paling atas. Ketiga, timbang granul sebanyak 50 gram diletakkan pada ayakan paling atas. Kemudian ayakan ditutup dan penggetar dijalankan kurang lebih selama 10 menit. Dan yang terakhir, timbang granul yang terdapat pada masing-masing ayakan. Selanjutnya, penentuan partikel dengan menentukan book density dan tape density. Densitas didefinisikan sebagai berat per satuan volume. Penentuan densitas suatu serbuk akan sulit dilakukan jika partikel serbuk tersebut memiliki retakan mikroskopik, pori-pori, dan ruang kapiler. Oleh karena itu, terdapat 3 jenis densitas, yaitu true density, granular density, dan bulk density. True density merupakan densitas yang sebenarnya dari suatu serbuk yang ditentukan tanpa memasukkan volume pori-pori, retakan, dan atau ruang kapiler yang terdapat pada serbuk tersebut dalam perhitungan. Granular density merupakan densitas yang ditentukan tanpa memasukkan volume ruang antar partikel serta pori dengan ukuran kurang dari 10 mikrometer dalam perhitungan. Sedangkan bulk density ditentukan dari berat dan volume serbuk tersebut dalam sebuah silinder atau gelas ukur.
Selain itu, terdapat istilah tap density yang digunakan untuk menentukan kompresibilitas suatu serbuk. Tap density adalah peningkatan book density yang diperoleh akibat ketukan mekanik. Kompresibilitas dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Persen K sama dengan VT dikurang VB per VT dikali 100%. Di mana persen K merupakan kompresibilitas, VB adalah book density, dan VT adalah tap density. Kompresibilitas merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui sifat aliran serbuk. Cara kerja penentuan kompresibilitas serbuk dan granul. Yang pertama, timbang berat gelas ukur 50 ml dalam keadaan tidak terisi. Kemudian, masukkan serbuk zinc oxide atau granul ke dalam gelas ukur secara perlahan-lahan hingga batas volume 50 ml. Lalu, timbang kembali gelas ukur yang berisi serbuk zinc oxide atau granul dan tentukan bulk density-nya. Gelas ukur 50 ml pertama-tama kita pasang pada alat tap volumeter, yaitu untuk menghitung bulk density-nya. Setelah terpasang, lalu kita tekan tombol on off pada alat tap volumeter. Maka alat tersebut akan bergerak secara otomatis sebanyak 100 ketukan. Setelah mencapai 100 ketukan, tentukan tap density-nya dengan melihat volume akhir serbuk zinc oxide pada gelas ukur. Dan yang terakhir ialah hitung porositas serbuk. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam metode penentuan laju alir dan sudut istirahat. Laju alir adalah banyaknya zat yang mengalir dengan kecepatan tertentu per satuan waktu. Adapun metode-metodenya. Yang pertama, timbang 10 gram serbuk granul. Setelah itu, masukkan ke dalam corong pada powder flow tester, di mana bagian bawahnya masih tertutup. Buka tutup bagian bawah corong, tentukan waktu alir serbuk menggunakan stopwatch. Tentukan laju alir serbuk atau granul. Setelah itu, ukur diameter dan tinggi undukan serbuk granul, kemudian tentukan sudut istirahatnya.